Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi fisika inti. Bersama saya Azmar MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-11 bahwa penjabaran teori atom menurut Niels Bohr. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjabarkan tentang teori atom Niels Bohr. Sebelum teori atom Niels Bohr ini digagaskan, telah dilakukan oleh J.J. Balmer sebuah percobaan spektrum garis pada suatu atom hidrogen, di mana hasil percobaannya ini bertentangan dengan pendapat dari Ernest Rutherford yang sebelumnya menyatakan bahwa elektron itu jatuh ke dalam suatu inti, bergerak mengelilingi inti dan pada akhirnya akan jatuh, memancarkan energi sehingga jatuh kepada inti. Tetapi J.J. Balmer mengungkapkan bahwa hal itu tidak berlaku pada sebuah spektrum atom hidrogen. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pengamatannya terdapat skat-skat spektrum garis yang menandakan bahwa terdapat panjang gelombang di mana lintasan elektron tetap berada pada posisinya atau berada tetap pada lintasannya tanpa tertarik ke dalam suatu inti atom. Itulah yang membuat pendapat Ernest Rutherford sebelumnya terbantahkan tentang kulit atom. Hanya salah satu pendapatnya yang terbantahkan tentang kulit atom, yaitu pergerakan elektron di sekitar inti atom. Namun penjabaran Ernest Rutherford tentang inti atom itu masih tetap diterima hingga saat ini. Setelah percobaan spektrum garis itu hanya menjelaskan lintasan elektron itu berupa panjang gelombang pada lintasannya. Ingat ya, selalu saya perjelas ini pada lintasannya. Namun tidak menjelaskan bagaimana elektron tidak jatuh kepada inti. Namun Niels Bohr pada tahun 1913 mengungkapkan gagasannya bahwa melalui eksperimen spektrum garis, maka dia menemukan dua buah postulat. Di mana eksperimen spektrum garis ini menggagaskan secara umum bahwa elektron tetap mengelilingi inti atom sehingga elektron itu tidak dapat dikatakan bersifat netral, tetapi elektron itu adalah bermuatan dan muatannya itu terdapat proton, elektron dan neutron, tetapi elektron tidak bersifat netral. Dari penggagasan Niels Bohr juga dikemukakan bahwa setiap elektron bergerak pada masing-masing kulitnya. Nah, misalnya elektron pada kulit pertama bergerak pada lintasannya, kulit kedua bergerak pada lintasannya sampai kulit berikutnya. Tetapi elektron ini dapat berpindah kulit, misalnya dari kulit pertama ke kulit kedua atau kulit ketiga ke kulit kedua, baik transisi maupun eksitasi, apabila diberikan energi yang cukup. Itulah yang akan dijelaskan sama Niels Bohr melalui postulatnya. Postulat yang pertama, Niels Bohr mengungkapkan bahwa elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tanpa memancarkan radiasi elektromagnetik. Jadi, jarak antara elektron pada kulit pertama dengan kulit kedua ini sangat jauh, sehingga terdapat jari-jari yang mengantarai setiap lintasan itu. Nah, setiap lintasan itu memiliki jari-jari tertentu masing-masing. Namun lintasannya berupa lingkaran. Karena lintasannya berupa lingkaran, Niels Bohr mencoba menggagaskan tentang teori kuantum dari konstanta Planck tentang momentum anguler. Karena lintasan ini berupa lingkaran, berarti ada momentum anguler yang bergerak di dalamnya. Besar momentum anguler ini
terikat pada suatu panjang gelombang de Broglie, yaitu 2VR sama dengan N dikali dengan lambda. Jadi 2VR ini menandakan bahwa jari-jari dari suatu lintasan elektron, sedangkan N ini adalah kulit. Jadi kalau elektron di kulit pertama berarti jari-jari pada kulit pertama, dan seterusnya, dikali dengan panjang gelombang yang bekerja saat elektron itu bergerak pada lintasannya. Nah, lambda itu sendiri kan konstanta Planck. H ini kan konstanta Planck. Jadi lambda sama dengan konstanta Planck per mv. Nah, apabila panjang gelombang ini disubstitusi ke dalam persamaan panjang gelombang de Broglie, maka ditemukan 2VR sama dengan NH per mv, atau bilangan kuantum pada kulit tertentu dikali dengan konstanta Planck dibagi dengan massa dan kecepatan yang bergerak pada suatu elektron. Sehingga menurut Niels Bohr, hukum yang berlaku pada konsep yang pertama adalah mekanika kuantum atau elektromagnetik mekanika kuantum. Dari persamaan ini bisa dijabarkan bahwa mvr sama dengan N dikali H per 2V, di mana H itu konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 3 joule sekon. Jadi satuannya adalah joule sekon. Inilah persamaan kedua yang kita dapat dari suatu panjang gelombang de Broglie. Berikutnya, kita akan membahas tentang jari-jari elektron. Jadi dari satu postulat, nah di sini kan menjabarkan lintasan berupa lingkaran, sehingga terdapat momentum anguler. Jadi kita bisa menggagaskan tentang momentum anguler pada postulat pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemancaran radio elektromagnetik. Nah, pemancaran radio elektromagnetik ini terjadi apabila elektron berpindah kulit dari kulit pertama ke kulit kedua. Perpindahan kulit ini terjadi jika energinya lebih besar dan tentu memiliki pergerakan yang melalui suatu jari-jari setiap lintasan elektron. Nah, jari-jari elektron ini jika dikaitkan dengan panjang gelombang de Broglie, maka dapat ditemukan bahwa lambda sama dengan H per mv. Ini kan persamaan ketiga nih. Nah, persamaan berikutnya dapat ditemukan, ini penjelasan dari pertemuan sebelumnya tentang kecepatan yang bergerak pada suatu elektron itu sebesar jumlah muatan elektron per akar 4V epsilon 0 M dikali dengan R. Inilah persamaan keempat. Nah, dari kedua persamaan ini, menurut mekanika kuantum, suatu benda yang bergerak melingkar beraturan tidak kehilangan energi jika keliling lintasannya berupa panjang gelombang de Broglie. Jadi panjang gelombang de Broglie itu adalah 2VR sama dengan N dikali lambda, atau 2VR sama dengan NH per mv. Jika suatu elektron bergerak melingkar beraturan, berarti kecepatannya konstan. Nah, maka dia tidak kehilangan energi. Energi yang dimiliki elektron itu masih tetap ada. Sehingga dapat dijabarkan apabila persamaan 4 ini kita substitusi ke persamaan kedua di bawah, yaitu mvr sama dengan nh per 2v, maka diperolehlah persamaan, yaitu panjang gelombang suatu lintasan elektron, suatu panjang gelombang dari suatu pergerakan elektron sama dengan H per E akar 4V epsilon 0 dikali R per M.
Nah, syarat kesetimbangan orbit jika 2V itu adalah jari-jari, karena lintasan, ingat ya, 1V itu kan 180 derajat. Jika 2V artinya 360 derajat. Nah, di sini jari-jari itu dikali dengan 2V karena pergerakan elektron dalam bentuk lingkaran. Syarat kesetimbangan orbit jika R sama dengan 2VR adalah N dikali lambda sama dengan 2V Rn. Ingat, N ini adalah bilangan kuantum, dan bilangan kuantum itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tergantung dari suatu unsur berapa jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur-unsur itu. Nah, selanjutnya jika persamaan kelima ini lambda sama dengan HE akar 4V epsilon 0 dikali R per M ini kita substitusi ke dalam persamaan keempat, yaitu syarat kesetimbangan orbit, maka diperolehlah persamaan yaitu NH per E sama dengan akar 4V epsilon 0 dikali R per M. Massa dari suatu elektron sama dengan 2VRN. Ingat, H itu adalah konstanta Planck, E itu adalah jumlah muatan, sedangkan R itu adalah jari-jari, dan M itu adalah suatu massa, dan N adalah bilangan kuantum. Sehingga jari-jari orbit suatu elektron dapat dijabarkan bahwa Rn sama dengan, artinya jari-jari pada sekulit tertentu sama dengan bilangan kuantum elektron pada kulit tertentu dikali dengan konstanta Planck epsilon 0 per V me kuadrat. Nah, inilah persamaan 8 yang kita temukan untuk mencari jari-jari lintasan elektron. Tapi berbeda, untuk lintasan elektron yang pertama atau R1 atau kulit pertama atau bilangan kuantum yang pertama sama dengan 5,292 kali 10 pangkat min 11 meter atau setara dengan 0,5292 Armstrong. Nah, selanjutnya untuk mencari besar jari-jari pada kulit berikutnya, tinggal mengalihkan bilangan kuantum pada jari-jari yang kita inginkan dikali dengan R1. Inilah jari-jari pada lintasan elektron. Ada dua postulat yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Postulat pertamanya adalah elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetik. Dan ada postulat kedua yang akan kita jabarkan di pertemuan berikutnya. Dari postulat pertama ini ada dua hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu jari-jari lintasan elektron dan momentum anguler yang bekerja pada pergerakan elektron itu menempuh panjang gelombang tertentu dengan menggunakan asumsi panjang gelombang de Broglie. Oke, saya pikir ini tentang penjabaran teori atom Bohr. Jadi kesimpulannya seperti ini. Niels Bohr menggagaskan bahwa teori atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford itu tidak dapat diterapkan pada pergerakan elektron pada setiap kulit-kulit atom. Hal ini terjadi karena menurut Niels Bohr, atom itu tetap berada pada lintasannya, yaitu pada kulit masing-masing kecuali diberikan energi atau pengaruh dari luar, efek dari luar yang lebih besar daripada energi ikat inti. Karena elektron bergerak pada inti atom itu, maka energi ikat inti itu ada, atau energi yang mengikat supaya dia tetap berada di lintasannya itu ada. Untuk membuatnya berpindah ke lintasan yang lain atau ke kulit yang lain, maka dibutuhkan energi yang lebih besar daripada energi yang mengikat elektron tersebut di lintasannya. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.